nama saya Salwa Husna Zahira dengan NIM 2414010010 dari kelas 4 PAIA BP 24. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tafsiran mengenai pada Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun walaqad hammat bihi wa hamma biha law la arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw azabun alim qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim inna kaidakunna azim Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in Sadaqallahul azim. Pada Quran surat Yusuf ayat 23 sampai 29 ini terdapat asbabun nuzul.
Beberapa riwayat menjelaskan bahwa turunnya surah Yusuf berkaitan dengan permintaan para sahabat dan juga pertanyaan dari kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Hakim dan Ibnu Jarir, disebutkan bahwa ketika Nabi sering membacakan Al-Quran, para sahabat meminta agar beliau menyampaikan kisah-kisah yang dapat menjadi pelajaran. Menanggapi hal tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran sudah berisi kisah terbaik. Selain itu, menurut penjelasan ulama seperti Al-Qurtubi, turunnya surah Yusuf juga terkait dengan pertanyaan kaum Yahudi yang ingin menguji kebenaran kenabian Nabi Muhammad dengan menanyakan kisah Nabi Yusuf. Oleh karena itu, Allah menurunkan surah Yusuf sebagai kisah yang lengkap dan penuh hikmah. Kisah ini bertujuan memberikan pelajaran, menenangkan hati, serta menjadi penguat bagi Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi tantangan dakwah. Secara umum, para ulama tafsir menjelaskan bahwa surah Yusuf ini termasuk ayat 23-29 ini tidak turun karena peristiwa khusus yang terjadi saat masa Nabi Muhammad, melainkan sebagai bagian dari kisah yang utuh tentang kehidupan Nabi Yusuf. Kisah ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad yang dipengaruhi oleh kaum Yahudi untuk menguji kebenaran kenabiannya. Oleh karena itu, ayat-ayat dalam surah ini berfungsi sebagai penegasan bahwa wahyu yang dibawa Nabi Muhammad bersumber dari Allah karena beliau mampu menyampaikan kisah yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat Arab saat itu. Terdapat nilai-nilai pendidikan dalam surah Yusuf, yaitu nilai-nilai edukatif dalam Al-Quran. Surah Yusuf ayat 23-29 ini pada aspek akhlak mencakup 3 utama. Akhlak kepada Allah berupa khauf, rasa takut dan kesadaran akan pengawasan Allah. Akhlak terhadap diri sendiri berupa ifah, menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta akhlak kepada orang lain berupa amanah, sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Ketiga nilai ini menunjukkan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam diri seorang muslim, baik dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri maupun sesama manusia. Terdapat poin-poin nilai pendidikan dalam surah ini. Poin pertama, pendidikan menjadi kehormatan diri atau ifah. Ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina meskipun berada dalam situasi yang sangat menggoda. Hal ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan dirinya, terutama ketika menghadapi godaan yang besar. Sikap ini penting ditanamkan dalam pendidikan agar peserta didik memiliki akhlak yang kuat dan tidak mudah terjerumus dalam perbuatan. Yang kedua, pendidikan keimanan dan ketakwaan. Ucapan Nabi Yusuf, "Aku berlindung kepada Allah," mencerminkan kesadaran spiritual yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa keimanan menjadi benteng utama dalam menghadapi godaan. Dalam konteks pendidikan, nilai ini menekankan pentingnya menanamkan ketakwaan kepada Allah agar seseorang selalu merasa diawasi dan terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, pendidikan pengendalian diri. Meskipun memiliki peluang untuk melakukan perbuatan buruk, Nabi Yusuf tetap mampu mengendalikan dirinya. Hal ini menggambarkan pentingnya kemampuan mengontrol hawa nafsu dalam dunia pendidikan. Pengendalian diri merupakan keterampilan penting yang harus dibentuk agar peserta didik mampu mengambil keputusan yang benar dalam berbagai situasi. Poin yang keempat, pendidikan rasa syukur dan membalas kebaikan. Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut juga karena ia tidak ingin mengkhianati tuannya yang telah berbuat baik kepadanya. Ini menunjukkan bahwa seseorang harus menghargai dan membalas kebaikan. Dan yang kelima, pendidikan kejujuran dan keberanian. Menyatakan kebenaran ketika dituduh. Nabi Yusuf tidak diam tetapi menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Ini mengajarkan bahwa kejujuran harus disertai dengan keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Dalam pendidikan, nilai ini penting agar peserta didik itu memiliki integritas dan tidak takut membela kebenaran. Dan poin yang keenam, pendidikan keadilan dan objektivitas dalam menilai adanya saksi yang memberikan solusi dengan melihat bukti atau robekan baju. Menunjukkan pentingnya keadilan dalam mengambil keputusan. Penilaian yang tidak boleh berdasarkan tuduhan semata, tetapi harus didukung oleh bukti yang jelas.
Nilai ini relevan dalam pendidikan agar peserta didik bersikap adil dan objektif. Dan yang ketujuh, pendidikan tanggung jawab atas kesalahan ketika kebenaran terungkap. Istri pembesar Mesir diminta untuk memohon ampunan atas kesalahannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kesalahan harus diakui dan diikuti dengan sikap bertanggung jawab. Dalam pendidikan, nilai ini penting untuk membentuk pribadi yang berani mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Dan poin yang terakhir, pendidikan menutup aib dan menjaga keharmonisan suami wanita tersebut meminta Nabi Yusuf untuk tidak menyebarkan kejadian itu. Ini menunjukkan pentingnya menjaga aib orang lain dan menghindari penyebaran masalah yang dapat merusak keharmonisan. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.